sekarang waktunya menyembahnya di dalam roh dan kebenarannya. Sekarang waktunya menyembahnya di dalam roh dan kebenarannya. Now is the time, now is the time to worship the Father in spirit and in truth. Now is the time, now is the time to worship the Father in spirit and in truth. Hello, I'm Pastor Dave, and I want to bring a lesson to you from the book of Luke about the prodigal son. Halo, saya dengan Bapak Pendeta Dave dan hari ini kita akan belajar dari pelajaran yang kita ambil dalam kitab Lukas tentang anak yang hilang. Let's read Luke chapter 15, verses 11, 12, and 13. Mari kita baca bersama Lukas pasal yang ke-15 ayat 11, 12 dan ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata demikian. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Now, do you notice here that the younger brother asks for his portion of the inheritance from the father? Di sini kita melihat bagaimana si anak bungsu ini dia meminta bagian warisannya dari ayahnya. Usually, an inheritance is given after someone dies. Biasanya saudaraku warisan itu nanti diberikan kalau seseorang sudah meninggal dunia. But the younger son wanted his money right now. Tetapi si anak bungsu itu sangat menginginkan untuk mendapatkan uangnya saat itu juga. Now we know that the oldest son got a double portion, so the older boy would get 2 parts and the younger son would get 1 part. Biasanya kalau di dalam pembagian warisan yang sulung akan mendapatkan 2 kali lipat, apalagi kalau anak laki-laki. Jadi akan mendapatkan 2 bagian yang sulung dan hanya mendapatkan 1 bagian untuk yang si bungsu. Now this father divided his inheritance between his 2 boys. Maka sang bapak ini dia membagikan harta warisannya kepada kedua anak laki-lakinya ini. We don't know if he understood that his younger son would run away and waste his money. Kita tidak tahu apakah si bapak ini dia sudah tahu sebelumnya ya. Kita tidak tahu apakah si anak ini, si bungsu ini akan menjual harta warisannya kemudian melarikan diri. And the younger son really did not have the permission to ask for that inheritance yet. Tetapi sesungguhnya si anak bungsu itu dia tidak punya hak ya untuk meminta warisannya pada saat itu. And many times we treat God like this. Sering kali kita memperlakukan Tuhan seperti itu. We say, God, I want this. You have to give it to me. Seringkali kita berkata, Tuhan, saya menginginkan yang ini, Engkau harus memberikan kepada saya. And God says, it's a gift. I'll give it to you. Tetapi Tuhan berkata, ini adalah pemberian, hadiah, karunia. Aku Tuhan akan memberikan kepadamu. But the younger son took the money and he wasted it with bad living. Tetapi si anak bungsu ini dia ambil uangnya, kemudian dia hidup berfoya-foya, memboroskan uangnya itu.
Well, one thing we miss sometimes is the father gave both of his sons their inheritance. Tetapi seringkali kita, saudara, kita tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya sang bapak ini membagi warisannya kepada kedua-duanya, yang bungsu dan yang sulung. You can read the whole story in Luke 15. Saudara bisa baca keseluruhan kisah ini di dalam Lukas pasal yang ke-15. But we see in verse 31, the father said to the older son, "Everything I have belongs to you." Karena kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-31, sang ayah berkata kepada si anak yang sulung, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu." And so we're going to see that God has already given to us an inheritance or a blessing. Di sini kita melihat bagaimana Tuhan sudah memberikan kepada kita berkat-berkatnya, sudah memberikan kepada kita warisan. Now, what is an inheritance? Jadi apa yang dimaksud dengan warisan, saudara? It is something that is given when a person dies. Warisan adalah sesuatu yang diberikan oleh seseorang di saat dia sudah meninggal dunia. I received things when my mother and my father both died. Saya menerima warisan dari kedua orang tua saya, baik dari bapak maupun dari ibu saya ketika mereka berdua sudah meninggal dunia. What we have here probably was a farm with animals and houses and land. Di sini mungkin yang berbentuk warisan di sini bisa saja berupa tanah, rumah, ataupun hasil panen. And the older son would receive the house and the land, and the younger son received money. Si anak yang sulung kemungkinan besar dia menerima tanah dan rumah, dan si bungsu dia menerima uang. Now I want to tell you that we have an inheritance from God today. Saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, saat ini, sekarang ini kita mempunyai warisan yang diberikan Tuhan kepada kita. How do I know this? Bagaimana saya tahu akan hal ini? Because Jesus died. Karena Yesus sudah mati. And when he died, it was like everything he had went to those of his family. Dan ketika Yesus mati, segala sesuatu yang dimiliki oleh Yesus diwariskan kepada keluarganya. And the wonderful thing is Jesus came back alive to share it with us. Dan yang luar biasanya di sini adalah Yesus, dia bangkit kembali dari kematian agar supaya kita sama-sama menikmati warisan itu. So we can enjoy the inheritance of God together with Jesus. Maka kita, saudara, bersama-sama dengan Tuhan Yesus, kita adalah ahli waris yang menikmati bersama-sama warisan itu dengan Yesus. And that's a wonderful thing because sometimes we're like the older son. Dan hal ini luar biasa ya, saudara, karena seringkali kita itu bersikap seperti si anak sulung. The older son said, "Father, you never gave me things that I could have." Anak sulung berkata kepada ayahnya, "Ayah atau bapak, engkau tidak pernah memberikan apa yang menjadi kebutuhan saya." But the father said, "Look, I already gave it to you. It's yours. You can use it." Tetapi sang ayah, sang bapak berkata, "Hai anakku, aku sudah memberikan semuanya ini kepada engkau dan engkau bisa mempergunakan semuanya itu." So we sometimes are like beggars before God and we are inheritors. Jadi terkadang sikap kita itu kepada Tuhan lebih seperti pengemis, minta-minta kepada Tuhan, bukannya bersikap sebagai seorang ahli waris, saudara. Now we know the younger son took that inheritance and he wasted it. Dan kita tahu bersama si anak bungsu, dia ambil harta warisannya, kemudian dia memboros-boroskan, dia hidup berfoya-foya. And many people use the things of God for their own self. Dan begitu banyak orang-orang yang mempergunakan warisan yang sudah Tuhan berikan kepada mereka untuk menikmati, untuk kesenangan mereka sendiri. So what is this inheritance from God? Jadi saudaraku, apakah warisan yang dari Tuhan ini? I want you to read 2 Corinthians chapter 4 verses 6 and 7. Mari kita baca 2 Korintus pasal yang keempat ayat 6 dan ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata demikian.
Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Ayat 7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Okay, the very fact that we have this treasure in an earth vessel means it's for now on this earth. Jadi fakta bahwa harta yang kita punyai ini di dalam bejana tanah liat itu berarti bahwa kita lagi mempunyainya saat ini di muka bumi ini. God has shined light into our hearts. Tuhan sudah menerangi kita, menerangi hati kita dengan terangnya. And that light is the understanding of the glory of God. Dan terang yang dari Tuhan itu adalah tentang pengetahuan tentang kemuliaan Allah. And that's in the face of Jesus as we look at Jesus. Dan kemuliaan itu nampak dalam wajah Kristus ketika kita mengarahkan pandangan kita kepada wajah Tuhan. So in your life, you have the knowledge of the glory of God. Jadi di dalam hidupmu Bapak Ibu Saudara sekalian, Anda memiliki pengetahuan tentang kemuliaan Allah. What do we mean by the light? Apa yang dimaksud dengan terang? In Genesis 1:3, we have God creating light. Di dalam Kejadian 1 ayat 3 kita melihat bagaimana Tuhan menciptakan terang. Now, that was not the sun, the moon, or the stars. Nah, itu bukan terang dari matahari atau bulan atau bintang-bintang. So light really means understanding. Jadi di sini dimaksud dengan terang adalah pengertian, pemahaman, pengetahuan. In other words, we can understand who God is, and we can walk with Him. Dengan kata lain kita bisa memahami, mengerti siapa Tuhan itu dan hidup berjalan bersama dengan Tuhan. We know that in Proverbs 3:35 it says, "The wise shall inherit the glory." Amsal 3 ayat 35, orang yang bijak akan mewarisi kehormatan, atau dalam bahasa Inggris mewarisi kemuliaan. So God wants us to receive His glory. Tuhan ingin kita menerima kemuliaannya. That's something that we can have now. Dan itu bisa kita peroleh sekarang, saudara, saat ini. We can understand His greatness. Bagaimana kita bisa memahami, kita bisa mengerti kebesaran Tuhan. We can understand His majesty. Kita bisa memahami kemuliaannya Tuhan. We can understand how awesome He is to us. Kita bisa memahami, kita bisa mengerti betapa luar biasanya Tuhan bagi kita, saudara. We can understand His power. Kita bisa mengerti, memahami kuasa Tuhan. We can start to know Him. Dan kita bisa memulai mengenal Dia, mengenal Tuhan. And why is that given to us now? Dan mengapa hal-hal tersebut diberikan oleh Tuhan kepada kita sekarang ini, saudara? Because we are to show this world who Jesus really is. Karena kita itu harus menyatakan dan menunjukkan kepada dunia siapa Yesus itu sesungguhnya. We can talk about His great power and that He is the King of Kings. Kita bisa berbicara atau kita bisa menyaksikan kedahsyatan kuasanya bahwa Dia adalah Raja di atas segala raja. We are to start sharing this inheritance from God out to others. Maka kita bisa mulai membagi warisan yang daripada Tuhan ini kita bagi dengan orang lain. Look at Proverbs chapter 8 and verse 21. Amsal 8 ayat 21, firman Tuhan berkata demikian, supaya kuwariskan harta kepada yang mengasihi aku dan kuisi penuh perbendaharaan mereka. God wants to give us what we call substance, that's physical things. Tuhan rindu memberikan atau mewariskan kepada kita harta, dalam bahasa Inggris substansi, yaitu hal-hal yang nyata untuk kita. And we put that with the scripture in Matthew chapter 6 and verse 33.
Dan kalau kita menghubungkan juga ayat tadi dengan Matius 6 ayat 33, firman Tuhan berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yes, do we seek the kingdom of God? Ya, saudaraku, apakah kita sungguh-sungguh mencari kerajaan Allah? What is the kingdom of God? Apa yang dimaksud dengan kerajaan Allah, saudaraku? It's righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. Kerajaan Allah adalah kebenaran, damai, sejahtera, sukacita di dalam Roh Kudus. Do we seek the righteousness of God? Saudara, apakah kita sungguh-sungguh mencari kebenaran Tuhan? And do we seek the peace and the joy of God? Dan apakah kita sungguh-sungguh mencari damai, sejahtera, dan sukacita yang dari Tuhan? You see, Jesus said, seek the kingdom and everything else will be added to you or given to you. Karena Tuhan Yesus sendiri sudah berkata, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. That means everything that I need for food and drink will be given to me. Yang dimaksud dengan semuanya itu adalah segala sesuatu yang kita butuhkan, saudara. Makanan, minuman, semuanya itu. And my house, my clothes, everything I need will be given to me. Bahkan rumah, pakaian, segala sesuatu yang saya butuhkan itu akan diberikan kepada kita. Does God know that you have to eat food today? Saudara, apakah Tuhan tahu bahwa kita butuh makanan untuk kita makan hari ini? Of course He knows that. Tentu saja Tuhan tahu, saudara. And we can say, God, give me a good food. Dan kita bisa berdoa minta sama Tuhan, Tuhan berikan saya makanan yang baik. But God says, are you seeking my kingdom? Tetapi Tuhan berkata, apakah engkau sudah sungguh-sungguh mencari kerajaanku? Because when we're seeking His kingdom, our food will be added or given to us. Karena kalau saudara kita lebih dahulu mencari kerajaannya, maka semuanya itu makanan yang kita butuhkan akan diberikan kepada kita. When we seek the peace and joy of God, everything we need on this earth will be given to us. Saudara, jika kita lebih dahulu mencari damai sejahtera yang dari Tuhan, sukacita yang dari Tuhan, maka semuanya itu, segala kebutuhan kita itu akan diberikan kepada kita, saudara. God wants us to have what we need. Tuhan rindu untuk kita memperoleh apa yang kita butuhkan. And He wants to give us big blessings. Dan saudara, Tuhan rindu untuk memberkati kita dengan berkat-berkat yang besar dan luar biasa. And sometimes we do not understand the blessings. Dan terkadang saudara kita tidak memahami tentang berkat. If my little boy, when he was 5 years old, asked to drive the car, would I let him drive the car? Saudara, misalkan anak saya yang baru berumur 5 tahun, dia minta kepada saya sebagai ayahnya, ayah, saya ingin mengendarai mobil, saya ingin bawa mobil. Apakah saya sebagai bapak akan memberikan izin kepadanya? Of course I would not give him what he wants. Wah, tentu saja saya tidak akan mengizinkan, tidak akan memberikan apa yang diminta oleh anak saya itu. If he asked for a big knife to play with, will I give him that knife? Jika anak saya yang masih kecil meminta kepada saya, berikan saya pisau yang besar supaya saya boleh main-main dengan pisau itu. Apakah saya sebagai seorang ayah akan memberikan keinginannya itu? No, I'm a father that loves my boy. I would not do that. Tentu saja tidak. Saya ini ayah yang mengasihi anak saya tidak akan mengabulkan permintaannya itu. So my boy has a sad face and says, my daddy isn't nice. Anak saya yang masih kecil ini akan menunjukkan wajah yang sedih dan berkata, aduh bapak saya ini bapak yang tidak baik. But am I being nice or am I being very mean to him? Tetapi apakah saya ini ayah yang sementara menunjukkan kebaikan atau sementara bersikap keras kepada anak saya? No, I'm being kind. I'm being full of love because I am protecting him. Sesungguhnya saya menunjukkan kasih saya dan kebaikan saya kepada anak saya. Karena dengan melarang dia, itu menunjukkan saya melindungi anak saya. And it is the same with God, our Father. Sama, saudara, dengan Bapa Allah, Bapa kita. Does God have that knife or that car to give us? Apakah Bapa kita memiliki pisau yang besar dan mobil untuk dia berikan kepada kita? Yes, He does. Ya, tentu saja. Dia punya semua itu. But is it dangerous for us to have what we ask?
Tetapi adalah berbahaya untuk sang ayah memberikan kepada kita barang-barang tadi itu. You see, we need to ask according to His will. Jadi sudah di sini kita perlu minta sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. So that we do not ask for things that will hurt us. Sehingga kita tidak akan meminta sesuatu yang justru nanti akan menyakiti kita, saudara. God wants to bless us, Saudara, Tuhan rindu memberkati kita. but He will not always give us what we demand. Tetapi Tuhan tidak akan selalu memberikan segala sesuatu yang menjadi tuntutan kita kepadanya. Let's read 1 Peter chapter 3 and verse 9. Kita lihat firman Tuhan di dalam 1 Petrus 3 ayat 9. Firman Tuhan berkata demikian. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati. Karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh atau untuk mewarisi berkat. We want to have a blessing. Tentu saja kita menginginkan untuk memperoleh berkat ya saudara. If we want that, how do we receive it? Kalau kita mau berkat, bagaimana cara kita menerima berkat itu? We give blessings to others. Dengan cara kita memberkati, berilah berkat kepada orang lain. We do not do evil to those that do things wrong to us. Jangan kita balas kejahatan ya kepada orang yang berbuat salah kepada kita. And when God says when we are kind to others, He can bless us. Dan Tuhan berfirman, kalau kita berbuat baik, memberkati orang lain, maka Tuhan sendiri akan memberkati kita. There was a time I did a lot of traveling away from home. Ada banyak waktu, saya pernah menghabiskan begitu banyak waktu untuk traveling ya, untuk melakukan perjalanan jauh di luar rumah. And I sometimes be gone for 2 or 3 weeks. Terkadang kami harus menjalani perjalanan selama 2-3 minggu jauh dari rumah. I had 3 children at home. Saya punya anak 3 orang. And I wanted to bring them things when I came home. Nah, saya rindu untuk bawa oleh-oleh ya, sesuatu untuk anak saya ketika saya pulang ke rumah. Why did I do that? Mengapa saya melakukan hal itu? Because I love them. Oleh karena saya sebagai seorang ayah yang mengasihi anak-anak saya. And I wanted to bring them things that would delight their heart. Saya rindu bawa sesuatu atau bawa oleh-oleh yang membuat anak-anak saya senang. So one time I brought my little girl a beautiful dress. Satu ketika saya membawa oleh-oleh buat anak perempuan saya, pakaian yang indah. Sometimes I brought candy or toys. Terkadang saya bawa oleh-oleh permen atau permainan. Because I'm the father, I wanted to bless. Karena saya ini seorang ayah dan saya mau memberkati anak-anak saya. And God wants to give us things to enjoy on this earth. Seperti halnya Allah Bapa kita, Dia juga rindu memberi kita berkat untuk bisa kita nikmati selagi kita ada di dunia ini. Revelation 21 and verse 7 says, He that overcomes shall inherit all things. Wahyu 21 ayat 7 firman Tuhan berkata demikian. Barang siapa menang, ia akan memperoleh, dalam bahasa Inggris, ia akan mewarisi semuanya itu. Yeah. We can inherit what God has for us. Saudara, kita bisa ya mewarisi apa yang Tuhan inginkan untuk kita peroleh. In Psalm 25 verses 12 and 13, let's read that. Mazmur 25 ayat 12 sampai 13, firman Tuhan berkata demikian. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. The things of this earth God wants us to have. Perkara atau hal-hal yang ada di muka bumi ini yang Tuhan ingin supaya kita memperolehnya. In Matthew chapter 25 and verse 34. Matius 25 ayat 34. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah, atau dalam bahasa Inggrisnya, warisilah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. The king we can receive the kingdom of heaven. Saudara, kita bisa menerima kerajaan sorga.
That's that righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. yaitu kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita di dalam Roh Kudus. Very few people have peace today. Saudara, sangat sedikit orang yang memiliki damai sejahtera di zaman sekarang ini. And many people take medicine because they are so worried about all the troubles. Dan banyak orang menjadi ketergantungan dengan obat-obatan karena mereka terlalu banyak khawatir, terlalu banyak masalah. But the Word of God is our medicine. Tetapi firman Tuhan adalah obat kita. This Word of God can give me peace. Hanya firman Tuhan ini yang sanggup memberikan damai sejahtera kepada kita. I go into the stores and most people do not smile. Ketika saya pergi ke toko, saya ketemu banyak orang yang tidak tersenyum. Why? They are not happy. Mengapa mereka tidak bahagia? This world makes them very sad. Dunia ini membuat mereka sangat sedih. But that Word of God can bring great joy to our lives. Tetapi firman Tuhan sanggup memberikan sukacita yang melimpah ruah dalam hidup kita, saudara. And even though there are troubles all around us, we can have joy. Tetapi sekalipun ada begitu banyak sekali ya, saudara, pergumulan permasalahan di sekitar kita ini, kita masih tetap bisa bersukacita, saudara. We can be happy for a moment, Kita bisa saja bahagia sekejap, sesaat, but joy is something that we choose to have. tetapi sukacita itu adalah sesuatu tentang pilihan yang kita mau ambil. And we want to have the joy of in the Holy Spirit. Dan tentu saja kita mau ada sukacita ya di dalam Roh Kudus. In the presence of the Lord is complete joy. Di dalam hadirat Tuhan ada sukacita melimpah. So we can have the kingdom of God. We can have the joy of the Lord. Saudara, kita bisa memiliki kerajaan Allah, yaitu antara lain kita bisa menikmati sukacita yang dari Tuhan. We can have the light or understanding of God. Kita bisa menerima terang, yaitu kita bisa mengerti tentang kemuliaan Tuhan. We can inherit all the good things. Kita bisa mewarisi segala hal-hal yang baik, saudaraku. And we can have eternal life. Dan tentu saja kita bisa memperoleh hidup yang kekal. There was a young man that came to Jesus one time and said, "How do I get eternal life?" Ada seorang muda suatu ketika dia datang kepada Tuhan Yesus dan dia bertanya, bagaimanakah saya bisa memperoleh hidup yang kekal? And Jesus said, "Keep the commands and give to the poor, and you will have treasure in heaven." Tuhan Yesus berkata kepada orang muda ini, lakukanlah segala perintah-perintah Tuhan, berilah kepada orang miskin, maka engkau akan memperoleh kehidupan yang kekal itu. Yeah. Are we ready to help others into the kingdom of God? Saudara, apakah kita siap untuk menolong orang lain untuk bisa datang kepada kerajaan Allah? And I want to ask you, are you in the kingdom of God? Dan saya rindu bertanya kepada Bapak, Ibu, Saudara sekalian, apakah Anda sudah ada di dalam kerajaan Allah? All you have to do is ask Jesus to come into your life. Segala yang bisa engkau lakukan, sederhana saja, mintalah saudara, agar supaya Tuhan masuk dalam hidupmu. We repent of the sins and the bad things that we have done. Kita bertobat dari segala dosa-dosa dan segala kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. And we receive the sacrifice of Jesus on the cross into our lives. Dan kita menerima korban Yesus Kristus, pengorbanannya kita terima dalam hidup kita. This is the greatest inheritance we can receive. Dan inilah warisan yang paling besar, yang paling luar biasa yang dapat kita terima. Have you received Jesus as your Savior? Saudara, sudahkah Anda menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat hidupmu? It is not too late, Ini belum terlambat, saudara. because now is the time that you can receive Him if you haven't. Karena saat ini, sekarang ini, saudara, Anda bisa memperoleh hidup yang kekal, surga dalam hidup. We have to give up some things on this earth to receive Jesus. Untuk bisa menerima Yesus, saudara, kita harus merelakan, melepaskan apa yang kita miliki di bumi ini. But He will give us so much more. Tetapi Dia sanggup untuk memberikan kita bahkan lebih dan lebih banyak lagi.
So I just want to challenge you to receive what God has for you. Saudara, saya rindu memberi tantangan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Terimalah apa yang Tuhan rindu untuk Dia berikan kepada engkau. God does not want to give to you so that you can waste it in sin. Tuhan tidak ingin memberikan sesuatu di mana nantinya saudara akan memboros-boroskan itu untuk hidup dalam dosa. He wants us to receive from Him and lay up treasure for ourselves in heaven. Saudara, Tuhan rindu memberkati kita dan kemudian agar supaya kita bisa mengumpulkan harta kita di sorga. So receive from Jesus your inheritance. Jadi saudaraku, terimalah warisanmu yang Tuhan berikan untuk engkau. He wants to give you great blessings. Tuhan rindu memberkati engkau, memberikan engkau dengan berkat-berkat yang melimpah-limpah. So the Lord bless you and be with you today. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian dan menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian di sepanjang hari ini. Sekarang waktunya menyembahnya di dalam roh dan kebenarannya. Sekarang waktunya menyembahnya di dalam roh dan kebenarannya. Now is the time, now is the time to worship the Father in spirit and in truth. Now is the time, now is the time to worship the Father